Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, para sahabat Vincenzian, Shalom, Tuhan memberkati Anda sekalian. Hari ini kita berada pada hari Jumat, masa Prapaskah yang pertama. Tentu saja setiap orang juga berpikir tentang pantang dan puasa yang menjadi praktek gereja dan Anda juga jalani dengan tekun. Saudara-saudaraku sekalian, firman yang kita dengarkan hari ini memberikan pendalaman yang sungguh-sungguh tentang arti berpuasa itu di dalam kacamata Yesus. Firman hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudaraku sekalian, puasa atau mati raga sering dijalani oleh banyak orang dengan aneka tradisi yang berlatar belakang keagamaan maupun tradisi pada umumnya. Tetapi kadang punya maksud yang berbeda-beda. Ada yang sangat dangkal, ada orang berpuasa supaya apa yang diincarnya tercapai. Orang berpuasa ketika membayangkan seorang gadis, agar gadis itu bisa terpikat padanya. Ada orang yang mengincar rumah sampai puasa agar rumah itu benar-benar dijual, ditawarkan dan saya bisa membeli. Ada. Itu yang sungguh-sungguh paling permukaan, paling biasa. Ada orang yang kemudian menjalani pantang puasa, menyatu dengan hasrat-hasrat pribadi untuk menjadi langsing, mungkin juga ada yang demikian. Tetapi ada yang juga sudah selangkah lebih jauh lagi, ada yang pengen menjalani disiplin diri untuk membuat diriku ini menjadi orang yang disiplin dan kemudian menjadi hidupnya itu tertata. Itu relatif lebih spiritual dan lebih baik lagi. Tetapi apakah hanya sebatas itu yang diajarkan oleh Yesus? Tidak. Tuhan mengajarkan hari ini ketika ditanya oleh orang-orang, "Mengapa murid-muridmu itu tidak berpuasa padahal murid orang-orang Farisi berpuasa?" Dan Yesus menjawabnya menarik sekali dengan mengatakan, mereka tidak berpuasa karena mempelai laki-laki masih ada bersama mereka. Kalau mempelai laki-laki diambil daripadanya, maka murid-murid ini akan berpuasa. Apa hubungannya dengan mempelai laki-laki ini? Apa kisah puasa dengan kisah perkawinan? Apa hubungannya? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, sejak di dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan relasinya dengan umat dengan gambaran sebagai mempelai laki-laki dan perempuan. Dengan gambaran perkawinan, bahwa cinta Allah kepada umatnya digambarkan cinta seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dan itu dipakai untuk menggambarkan betapa eratnya dan mesranya yang mestinya terjadi di dalam relasi antara Allah dan manusia atau manusia dengan Allah, seperti relasi mempelai perempuan dengan laki-laki. Tetapi hari ini tidak berbicara tentang mempelai perempuan, tetapi orang-orang yang menyertai mempelai laki-laki. Mungkin kita bisa membayangkan kalau di dalam perkawinan-perkawinan modern itu ada istilahnya best friend atau apa gitu ya.
Orang yang menyertai laki-laki itu bisa teman kuliahnya, bisa orang yang rekan kerjanya, tapi yang sungguh-sungguh intens menjadi sahabatnya itu. Ada yang seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini untuk menggambarkan bahwa persoalan puasa itu bukan hanya persoalan aku mempraktekkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Tetapi berpuasa dalam nafas Kristiani adalah upaya untuk memulihkan hubungan erat kembali dengan Allah. Adalah upaya untuk merasakan hidup bersama Sang Mempelai. Bagaimanakah dengan diri Anda? Juga pertanyaan kepada saya juga, bagaimanakah kita semua menjalani hidup ini? Apakah hidup kita itu sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mesra dengan Allah? Inilah idealnya. Inilah mestinya hidup seorang yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki dengan para sahabat-sahabatnya tadi. Apakah kemudian kita itu hidup dalam sukacita karena merasa ada Allah bersama kita? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, siapapun kita, Anda dan saya, sering mengalami saat-saat di mana kita tidak berelasi dengan akrab dengan Allah. Ada saat-saat di mana kita kelihatan berjarak. Kita itu berjarak dengan Allah. Tidak ada kemesraan, tidak ada upaya untuk berjumpa setiap saat. Padahal orang yang dikatakan mesra, saya yakin dia pengen, rindu untuk selalu bersama, pengen berjumpa. Tetapi inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak jeda di dalam kehidupan kita. Bahkan notabene kadang kita melirik sesuatu yang bukan Allah di dalam kehidupan kita terlalu banyak. Dan inilah yang kadang menjauhkan kita juga dari kehidupan kita, dari panggilan-panggilan kita ketika kita menghabiskan banyak waktu untuk hal yang di luar karya Allah atau di luar pribadi Allah sendiri. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, firman ini punya makna yang mendalam untuk melihat arti puasa kita. Puasa kita adalah sebuah upaya besar untuk membuat kita kembali pulih hidup di dalam kemesraan dengan Allah. Dan hari-hari masa Prapaskah adalah sebuah tawaran untuk membuat kita itu benar-benar kembali merasa bersama dengan Allah. Hidup di dalam doa, hidup di dalam pemberian diri dengan mati raga, hidup dengan karya-karya amal yang mestinya itu kita praktekkan jauh lebih kuat lagi. Inilah panggilan kita. Semuanya itu adalah langkah bukan untuk mengukur prestasi iman. Wow, dia doanya banyak. Wow, dia sampai kalau puasa itu sampai Senin Kemis. Ada yang sampai itu seminggu full gitu. Orang sampai wow, keluar wow karena ngagumi tentang cara puasanya. Wow, dia kalau ngasih dana itu banyak banget. Wow, dia kalau kolektor itu puluhan juta. Rasanya Tuhan tidak terlalu menghitung kuantitasnya. Tetapi Tuhan pengen melihat apakah setiap langkah kita di dalam doa, di dalam mati raga, di dalam karya amal sungguh membuat kita merasa berelasi makin dekat dengan Allah. Itulah kenapa kita dibandingkan dengan momen pernikahan untuk merasakan betapa keakraban antara manusia Allah itu hendaknya dipulihkan lewat masa Prapaskah. Dan kalau ada luka, cedera karena relasi kita yang terpisah, disitulah ditawarkan yang namanya sakramen tobat. Sakramen tobat bukan hanya sakramen tawaran masa Advent dan Prapaskah, selepas itu lunas pokoknya sudah menjalani. Bukan, ini bukan rutinitas untuk mengatakan lunas atau masih utang, tetapi suatu upaya untuk membuat kita sadar kalau ada luka di dalam relasi kita dengan Allah, hendaknya kita sambung dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketenangan dan penuh kepasrahan. Itulah yang diharapkan dari kita di masa Prapaskah ini. Dengan melihat ini semua, kita boleh mengatakan juga bahwa puasa adalah
sebuah upaya untuk berpartisipasi, ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena ada saatnya sang mempelai ini akan diambil daripadanya. Dia akan menderita, sengsara, dan wafat. Saudara-saudaraku sekalian, inilah momen untuk kita juga menyatukan diri, merenungkan bahwa penderitaan Kristus juga menjadi penderitaan kita, yang membuat kita juga makin hari makin peka untuk juga melihat orang-orang yang menderita atau yang memanggul salib pada zaman ini. Tetapi yang terpenting, marilah saudaraku sekalian yang terkasih, kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Paling tidak, mari di masa-masa ini kita belajar untuk tidak cengeng di dalam hidup ini. Kalau ada sesuatu yang kekurangan, jangan menangis. Percayakan Tuhan akan mengerjakan sesuatu, tetapi jangan merintih-rintih seolah-olah kita paling menderita. Kalau sudah demikian, banyak yang lalu tertutup matanya untuk melihat saudara-saudara kita yang menanggung salib sehari-hari. Kadang ada yang ngomong begini, Romo, kenapa paroki kita ini masih banyak orang miskinnya loh? Kenapa kita bantu daerah lain? Kita bantu nunggu kalau kita sudah terpenuhi semua. Dugaan saya itu nggak akan tercapai. Karena apa? Mata kita tidak terbuka lebar melihat bahwa sekian banyak orang, bukan hanya yang di sekitar kita, tapi di tempat lain, yang masih memanggul salib Tuhan. Di tempat-tempat lain kadang digambarkan bahwa salib itu dijadikan gambar skop dan cangkul atau apa gitu, skop dan cangkul, untuk menggambarkan betapa banyak para petani yang masih harus bekerja keras memanggul salib sehari-hari dengan aneka kekurangan mereka. Di perkotaan mungkin bukan skop dan cangkul, Anda bisa melihat salib-salib yang ditanggung oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, disinilah arti yang juga mendalam, tak kalah mendalamnya dari yang pertama tadi, untuk ambil bagian di dalam salib Kristus. Kita sendiri mampu menjalani kehidupan kita dengan tegar, tetapi juga mendorong dari dalam diri kita untuk selalu terlibat dengan masyarakat yang tersalib. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, gereja memiliki istilah APP, Aksi Puasa Pembangunan. Ini bukan dimaksudkan untuk aksi-aksinya orang puasa, bukan, tetapi untuk melihat bahwa puasa itu bersifat aktif, membangun masyarakat. Artinya mengeluarkan komitmen atau memegang komitmen yang kuat. Apapun yang kita miliki, coba kita persembahkan pula untuk setiap orang sekitar kita yang memanggul salib. Kadang orang pada bertanya, itu apa ya? Dananya itu untuk apa ya? Jangan-jangan itu untuk rekreasi. Oh, dananya itu untuk bangun kapel baru, gereja baru. Oh, jangan-jangan itu untuk membeli menara-menara gereja yang berlapis emas. Nggak ada. Dana APP adalah dana sosial, dana pembangunan manusia. Dan Keuskupan KWI mengelola dengan baik hal ini. Karena itu marilah saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kita melihat semua pernak-pernik yang ada di dalam masa Prapaskah ini dengan tema APP yang kita miliki sebagai saat di mana kita juga ambil bagian di dalam karya Allah memanggul salib dunia ini. Dengan demikian, kesatuan Anda dengan Allah, kemesraan Anda dengan Tuhan, dan juga persembahan hidup Anda akan membawa puasa yang Anda jalani, mati raga yang Anda jalani, bukan ada pada kelas receh, tetapi ada kelas yang sangat berbobot, yaitu disatukan dengan kemesraan Allah dan ambil bagian di dalam salibnya. Tuhan menyertai setiap langkah hidup Anda. Amin. Aku diutus